Luar biasa. Kita lihat itu posisi pertama. Kedua dan ketiga. Bagus sekali. Menuju ke band terakhir kita lihat di sini. Siapakah dia? Tahan. Kita hari ini makan siang bareng para pengurus ISI. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Oke ya. Oke, isi Kabupaten Tangerang diresmikan 2017 sampai sekarang 2021. Karena kita akan menangani Porprov sebagai tuan rumah di 2018. Ya, selama ini kami membina beberapa atlet, atlet XCO, MTB XCO, atlet BMX, road bike dari berbagai daerah yang join ke kami, dan kami kalau tidak salah mendapatkan 4 emas dan beberapa perak dan perunggu di tahun 2018. Tapi kami sebagai tuan rumah kalah dengan Kota. Saat itu dia meraih 5 emas. Nah, sekarang untuk penerusnya 2022 ke atas itu kami sudah menyiapkan beberapa atlet juga, atlet BMX, XCO, dan road bike, dan sedang dilaksanakan pelatihan. Tapi untuk itu ya kami serahkan sudah kami bina sebetulnya, nanti akan kami serahkan ke pengurus yang baru. Karena saya dalam saat ini sebagai ketua harian sudah mengundurkan diri untuk tidak mengikuti lagi di Kabupaten Tangerang di periode 2021 ke 2025. Sekarang ini karena PON masih diperuntukkan untuk 21 tahun ke bawah, maka kami juga merekrut yang kecil-kecil. Untuk yang tahun-tahun kemarin itu umurnya sudah tidak mungkin lagi mengikuti PON. Karena PON sendiri ada klarifikasi umur 21 tahun ke bawah. Kami mencari bibit-bibit baru dan kami sudah mendapatkan tiga orang atlet perempuan di bidang MTB dan 1 orang di road bike. Siap untuk kami pertandingkan di Porprov 2022 yang akan datang. Kendala sih tidak ada, semua berjalan. Hanya mungkin kita menunggu anggaran yang memang akan keluar pada bulan November yang akan datang. Jadi harus prihatin dulu. Ya seadanya dulu lah kita tangani. Nanti pada saat anggaran keluar pada bulan November baru kita sosialisasikan yang bagus.
Untuk pengurus yang akan datang, karena banyak juga yang akan masuk, pengurus yang akan datang ya uh, mungkin bisa mencontoh pengurus yang lama. Karena pengurus yang lama kemarin saya bilang sukses ya untuk isi dimanapun juga. Setelah saya banding-bandingkan, kita lebih bagus dari mereka. Terima kasih. Oke, nama saya Saikun. Saya sebagai pelatih balap sepeda di ISI Kabupaten Tangerang, dan saya cenderung ke pelatihan MTB atau Exi Cross Country. Saya di sini mengasah atau mempelajari anak-anak yang ingin main sepeda untuk mountain bike sendiri, dan kita harus benar-benar memahami karakter dan keahlian anak-anak, skill, dan satu juga motivasinya kita harus lebih tahu dulu tentang sepeda mountain bike atau disebutnya XC. Seperti itu nanti kan untuk kedepannya seperti apa. Kalau untuk pembalap atau atlet sendiri kurang lebih kita baru masih ada rekrutan itu kurang lebih ada 10 sampai 12 atlet. Nah, nanti dari beberapa atlet ini kita akan namanya seleksi atau pemilihan atlet-atlet yang berpotensi, yang bagus, yang untuk masa depannya juga, untuk kompetisi, untuk event, dan untuk jenjang masa depan dia nantinya. Karena di mountain bike ini kita nggak cuma sekedar hobi, tapi untuk masa depan juga bisa kita motivasi gitu, nggak cuma dari balapan, dan juga kita bisa ada juga namanya motivasi mental atau semacam keahliannya, profesinya nanti untuk apa, itu banyak macam-macam nanti kita akan terapkan selain juga seleksi gitu. Tahun depan, untuk tahun ini kita masih adakan seleksi, kasih waktu supaya atlet-atlet yang kita nanti ikuti, yang akan kita lombakan, jadi benar-benar atlet yang sudah masuk kategori seleksi atau sudah yang terpilih. Nah, untuk yang kedepannya paling kita biasanya yang dalam dekat ini kita hanya ngasih tryout atau event tambahan, kayak semacam hiburan supaya nggak jenuh dalam program latihan. Dalam program latihan sendiri itu banyak motivatornya juga, bisa dari teman atau lawan, bisa jadi venue-nya juga, atau dari motivasi dari yang lain-lainnya. Hal yang itu banyak untuk event membantu anak-anak ini supaya tidak jenuh dan bosan, karena untuk mengangkat semangatnya sendiri dia tidak harus monoton di sini. Kita akan berkolaborasi dengan anak-anak atau dengan asisten pelatih. Nanti ada teman saya juga ada yang mendampingi atau membantu saya di melatih anak-anak yang nanti kita ikuti di perlombaan untuk top tahun besok rencananya, akhir tahun. Nama saya Kong Sulis. Kebetulan saya diisi di bagian perlengkapan pengadaan, termasuk dari pembuatan jalur trek biasanya di Gunung Batu Ciuni. Ya selama ini biasanya kalau untuk isi itu persiapan trek yang akan dipakai, persiapan untuk lomba ya. Biasanya selama ini kita banyak bermain di MTB ya. Kebetulan Ruth kemarin ada juga waktu kita ngadain Porprov 2018 Kabupaten sebagai tuan rumah. Nah itu kemarin itu banyak yang disiapkan, terutama untuk lomba sepeda ya, termasuk road bike, MTB, dan BMX. BMX kita pakai track yang disiapkan oleh BSC. Kita sewa waktu itu untuk BMX. Tapi kalau untuk
road bike dan MTB kita buat track tersendiri. Porprov itu ajang lomba yang 4 tahun sekali kita adakan. Ya, itu persiapan untuk lomba provinsi ya. Nah itu arahnya dia ke PON. PON kemarin sebenarnya PON 2020. Tapi ini tahun ini kita kebalik. PON dulu yang diadakan, Porprov belakangan. Nggak tahu ini. Biasanya kan Porprov dulu, hasil dari Porprov bisa untuk dilanjut untuk prapon. Nah ini malah PON dulu yang diadakan, nggak tahu ini ntar untuk calon-calon atlet Porprov ini. Mungkin untuk atlet-atlet Porprov yang tahun-tahun sekarang itu akan diajukan untuk Porprov PON 2021 calon-calon atletnya. Ya ini kita 2000 berapa? 2025. Ini karena ya nggak tahu nih kesalahan teknis di mana ini. Ya karena gara-gara pandemi ya. Ya mudah-mudahan dengan persiapan untuk isi kabupaten untuk Porprov 2022 kebetulan tuan rumahnya Tangerang Kota, mudah-mudahan persiapan dari atlet-atlet kabupaten itu bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Mungkin masih ada waktu 1 tahun lagi ya untuk merekrut atlet-atletnya dan mudah-mudahan untuk atlet kabupaten khususnya sepeda itu bisa juara umum yang kita harapkan. Kalau kemarin untuk Porprov 2018 kita pakai Ciuni Gunung Batu. Tahu untuk yang sekarang kita mengharapkan ya kalau nggak di Ciuni ya di Bukit Batu. Cuma itu aja yang kita harapkan. Oke, selamat pagi, salam olahraga. Saya Iksan Wahyudi, perwakilan dari isi Kabupaten Tangerang. Jadi kebetulan saya mewakili teman-teman untuk road bike. Jadi saat ini kita merekrut baru adik-adik para calon atlet ya, terutama mereka usianya masih dini. Jadi kita memang benar-benar develop dari awal dan kita coba untuk research dari sisi power, dari sisi kemampuan ya agar mereka nanti di saat Porprov 2022 siap untuk menjalankannya. Jadi saat ini kita ada beberapa anak-anak muda yang sekiranya masih di usia di bawah 17 tahun. Jadi ini strategi yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita benar merekrut anak-anak muda yang berbakat pastinya ya di dalam olahraga road bike. Tahun 2018 Porprov isi kabupaten di kelas road bike mendapatkan beberapa medali dan ada juga medali emas, dan di tahun 2022 pun Porprov kita targetkan ada beberapa nomor yang harus mendapatkan emas pastinya. Jadi posisi kita di runner up, road bike juga menyumbangkan medali di situ, dan kita harapkan juga 2022 di Porprov untuk di kelas road bike juga dapat menyumbangkan medali emas pastinya. Jadi saat ini kita ada beberapa program untuk adik-adik kita, dan mereka juga kita gembleng untuk latihan terus agar mereka mampu di saat ajang Porprov 2002 nanti yang akan dilaksanakan. Sehingga adik-adik kita juga mampu bersaing pastinya, karena lawan-lawan kita juga memiliki pengalaman pastinya ya, dan mereka juga sudah pernah menjalankan race ataupun Porprov di tahun sebelumnya. Sedangkan adik-adik yang saat ini akan turun nanti dari isi Kabupaten Tangerang, mereka masih baru, benar-benar kita develop dari nol. Ya, semoga keberuntungan berpihak pada isi Kabupaten Tangerang sehingga kita dapat menyumbangkan emas di kelas road bike-nya. Mungkin itu aja dari road bike. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman semua. Perkenalkan nama saya Gatot Prabowo. Saya di sini sebagai asisten pelatih untuk cabur sepeda MTB. Dalam proses perekrutan saya mencoba dari beberapa pendekatan dari beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Dengan informasi beliau, saya mencoba mendekatin pada orang tuanya khususnya, atau keluarganya yang ada. Dan saya harap keinginan saya untuk mengikut sertakan dari anak dari Bapak si A, atau mungkin Bapak Ibu si B, untuk ikut dalam proses seleksi calon atlet MTB di Kabupaten Tangerang. Dalam perkembangannya ini, kebetulan saya juga sebagai asisten pelatih untuk pelaksanaan di lapangan, apa yang program yang telah diinstruksikan oleh pelatih, saya mencoba jalankan dengan sesuai program yang diprogramkan oleh pelatih kita, yaitu saudara Bapak Saikun. Saya berusaha merekrut dari umur maksimal, itu saya usahakan maksimal itu di bawah 20 tahun. Dan minimal itu di antara umur 12 tahun. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menunjang regenerasi atlet sepeda MTB di Kabupaten Tangerang, sehingga terjadi generasi-generasi yang akan terus berlanjut. Mungkin hanya sebatas itu aja yang bisa kami sampaikan kepada semuanya, atau mungkin dalam pemirsa semuanya. Jadi untuk program-program MTB, untuk pelaksanaan di lapangan, saya adalah yang bertanggung jawab dengan mengacu program yang telah diberikan oleh pelatih, yaitu Bapak Saikun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Dengan saya, Iman. Di kepengurusan ISI 2017-2021 ini, saya bertanggung jawab di bidang perwasitan. Banyak pengalaman selama menjadi pengurus di ISI Kabupaten Tangerang, khususnya di awal-awal kepengurusan ketika kita mempersiapkan beberapa event penting, diantaranya Kejurda sebagai pendahuluan dari Porprov yang diadakan di 2018. Suka dukanya karena kita bertanggung jawab di perwasitan, itu suka dukanya sama dengan mungkin seksi perlengkapan, di mana pagi-pagi kita harus sudah mempersiapkan perlengkapan, dan alhamdulillah ISI Kabupaten mungkin secara mandiri sudah mempunyai timing sistem sendiri, jadi kita tidak perlu mengadakan dari vendor luar. Jadi kita sudah mempunyai timing system sendiri, teknologi sendiri untuk pencatatan waktu. Dan alhamdulillah ketika pelaksanaan Porprov selama lebih kurang seminggu, alhamdulillah lancar dan tidak ada protes yang signifikan dari peserta. Itu juga mungkin berkat kerjasama tim ISI Kabupaten dalam mempersiapkan gelaran Porprov tersebut, khususnya kerjasama dengan, saya tahu kepanitiaan perlengkapan mereka harus siap dari mungkin sebelum subuh kali ya, dari malam sudah mempersiapkan memindahkan alat, ya kan, kemudian bongkar lagi, pindah ke tempat lain, sehingga penyelenggaraan
Pekan Olahraga Provinsi Banten terselenggara, khususnya untuk cabang olahraga sepeda terselenggara dengan baik dan tidak ada protes dari peserta lainnya. Jadi itu aja. Saya terima kasih sekali semua pengurus ISI Kabupaten atas dukungannya dan juga selalu jaya untuk jaya Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan ISI Kabupaten Tangerang ini, tentunya dari pihak KONI masih mengharapkan kita menjadi pengurus di situ. Tapi seperti yang sempat kita bincang-bincang dan kita sampaikan, saya, Mbah, dan juga teman-teman yang lain, terutama yang sudah senior-senior ini, ya, yang sudah senior, sepertinya sudah ingin istirahat dari kepengurusan, ya. Namun demikian kan ada teman-teman juga yang masih muda-muda, masih baru masuk dalam kepengurusan. Nah, untuk itu, kalau menurut pribadi saya, secara pribadi saya sendiri akan mempensiunkan diri dari kepengurusan. Namun di sisi lain dengan hobi kita, kesenangan kita di sepeda dan juga ke acara-acara balap sepeda, bahkan seperti Mbak juga mengurus anak-anak ya sebagai calon atlet menjadi atlet. Sepertinya kalau boleh saya sampaikan, secara struktural kita sudah non, ya. Tapi dalam prakteknya kita masih mensupport, ya. Kita masih mensupport ISI Kabupaten sampai dengan nanti adanya kepengurusan yang baru, ya. Mudah-mudahan tidak lama, tapi sepertinya kita akan mengantarkan ISI Kabupaten di luar kepengurusan ini sampai dengan Porprov sepertinya nih Mbak, Pepeng dan teman-teman yang lain. Saya pun mengharapkan itu bisa kita laksanakan. Walaupun sebetulnya konsekuensi dan resikonya terutama untuk saya, ya, karena keberadaan KONI dan juga support KONI kan hanya terbatas, sangat terbatas. Nah, saya pun bisa seperti itu manakala memang masih di tempat yang sekarang. Artinya ada relasi, ada kenalan-kenalan yang memang mau mensupport, membantu kita. Tapi ya insya Allah sepanjang kita memang punya niat baik, ya kan, sampai dengan di Porprov nanti kita coba kita support ISI Kabupaten Tangerang. Ditambah lagi kan nggak mungkin juga kemarin kita sudah merekrut ya anak-anak kita beberapa calon atlet, kemudian kita biarkan begitu saja. Nah, untuk itu barangkali pada teman-teman juga tetap kita masih ada semangat untuk membawa nama ISI Kabupaten Tangerang, walaupun kita secara struktural sudah tidak menjadi pengurus di situ. Nah, ke depan manakala ada pengurusan yang baru, kemudian juga teman-teman yang masih semangat tinggi dan juga masih muda-muda, kalau toh memang masih ingin menjadi pengurus ISI Kabupaten, ya saya juga mengucapkan terima kasih, ya masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kepengurusan ISI nantinya ke depan. Nah, tapi bagi kami, ya saya, Mbak, Pak Sulis dan Om Pepeng juga kan sudah di di provinsi. Tapi beliau juga tetap mensupport karena memang lahir dari ISI Kabupaten Tangerang kan gitu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, makanya kemarin begitu Mbak pamitan gitu ya secara formal di WA Group, saya juga ya kita ngobrol-ngobrol lah dulu kan gitu, ngobrol-ngobrol gimana yang baiknya, walaupun saya tahu Mbah hanya dari sisi secara formalnya saja, formalitas saja sebetulnya itu. Sama kita juga semua seperti itu, karena kita lahir di dalam kepengurusan ISI Kabupaten ini adalah karena hobi kita dan kesenangan kita, ya kan, kesukaan kita di sepeda ini. Jadi bukan karena kita hanya sebagai pejabat kemudian ditunjuk, tidak seperti itu. Itu pasti akan beda kan beda nanti. Saya rasa itu teman-teman ya. Mohon maaf tadi saya agak lambat juga, dan ini juga tidak bisa lama saya, karena kebetulan ya insya Allah mungkin
besok ada acara keluarga, jadi tadi juga saya urusin dulu, sehingga nanti tidak lama saya juga pamit. Yang jelas itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa secara struktural kita sudah tidak dalam kepengurusan itu, namun secara kegiatan dan juga support, kita masih support dan semangat untuk bisa membawa isi Kabupaten Tangerang, terutama mungkin insya Allah sampai dengan di Porprov ya, sampai dengan di Porprov di 2022 bulannya Oktober kalau tidak salah di Porprov ya, kalau tidak salah ya. Jadi gitulah, jadi dengan artinya kalau secara kepengurusan, alhamdulillah kita sudah 4 tahun nggak terasa kita berteman dengan teman-teman sekalian ya. Secara pribadi juga, kalau dikatakan secara formal, saya secara formal menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman ya, dan juga mohon maaf bila selama dalam kepengurusan ya, selama dalam pengurusan kita ada hal yang kurang berkenan, saya mohonkan maaf pada teman-teman sekalian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga isi Kabupaten Tangerang walaupun tidak dalam kepengurusan kita secara struktural masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan dan membawa nama baik Kabupaten Tangerang. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan dari teman-teman KONI, kan? Ada pesan dari teman-teman KONI agar supaya kepengurusan yang ini walaupun sudah selesai, jadi diharapkan tidak meninggalkan begitu saja. Saya bilang insya Allah hal itu. Tapi secara struktural, yang jelas bahwa 29 September 2021 ini kita sudah selesai. Tapi kita tetap support. Nah, KONI pun saya bilang, KONI pun tetap harus segera juga untuk mencari calon-calon pengganti pengurusnya kan gitu. Agar supaya nanti harapannya pada saat di Porprov itu sudah ada kepengurusan yang baru. Kan gitu. Walaupun kita nggak bisa mengandalkan hanya dari KONI. Sangat-sangat minim sekali. Ya contohnya kita udah jadi pengalaman kita yang waktu Porprov kemarin kan. Coba. Itu kan akhirnya dari mana? Kalau nggak ada teman-teman yang punya niat baik karena hobi, ya kan, nggak bisa jalan. Ya saya juga, ya mohon maaf, bisa banyak berkorban di situ. Pasti itu.